Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus soleh. Iya. Hadis saya lupa di bab apa ya. Kamu nanya. Nah, jika Pak Ustadz Badrus Salam ini lupa, ya ini saya ingatkan, saya coba bantu Pak. Ini di Kitabul Jum'ah ya Pak Ustadz. Di Kitabul Jum'at di babu qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jumat ayat 10. Ini sebelum ini Pak, sebelum Kitabul Khauf. Pas جاء في مسند عبد الرزاق بسند صحيح عن كعب رضي الله عنه أنه قال الصدقة يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma amin. Kemarin saya pernah mengomentari Ustadz Yazid Jawas yang mengatakan bahwa bersedekah di hari Jumat itu tidak ada dalilnya. Dengan tegas Ustadz Yazid Jawas mengatakan tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi, ataupun oleh ulama salaf, tidak pernah dikerjakan. Saya membantah beliau, menunjukkan bukti bahwa ternyata ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, seorang wanita yang selalu bersedekah di hari Jumat, selalu bersedekah di hari Jumat. Bahkan sahabat itu kunna natamanna yaumal jum'ah li tu'amiha. Kami para sahabat selalu menunggu datangnya Jumat. Kenapa li tu'amiha? Karena ada seorang wanita yang memberikan makanan terhadap kami. Kemudian masih ada jamaah Wahabi yang membela Ustadz Yazid Jawas ini. Katanya yang dimaksud oleh Ustadz Jawas itu menghususkan bersedekah di hari Jumat, sama halnya dengan menghususkan berpuasa untuk hari Jumat. Lah memang hadisnya itu menghususkan, sahabat itu menghususkan, wanita tadi memang menghususkan setiap hari Jumat memang memasak untuk diberikan terhadap sahabat-sahabat itu memang di hari Jumat. Hadisnya itu di Sahih Bukhari. Baik, mari kita sekarang ikuti pendapatnya ulama-ulama Wahabi sendiri, sebagaimana Syekh Soleh Al-Munajjid, kemudian pendapatnya Ustadz Badrus Salam, pendapatnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Mari kita ikuti. Ini dia. Perlu dalil. Nah ini alul bidah pakai dalil umum. Sama seperti sedekah. Sedekah hadisnya umum. Kapan waktunya kita disuruh sedekah? Kecuali ada nas yang menyebutkan di situlah tempat barokah. Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah. Ramadan. Ada nas gitu, secara umum selama Ramadan. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus soleh. Iya. Hadis saya lupa di bab apa ya. Kamu nanya. Nah, jika Pak Ustadz Badrus Salam ini lupa, ya ini saya ingatkan, saya coba bantu Pak. Ini di Kitabul Jum'ah ya Pak Ustadz. Di Kitabul Jum'at di babu qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jumat ayat 10. Ini sebelum ini Pak, sebelum Kitabul Khauf. Pas sebelum Kitabul Khauf di bab Jumat, di bab qouli ta'ala fa idza qudiyatis sholatu ila akhirih itu. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hasib an Sahl qala kanat fina imra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silkan fakanat idza kana yaumul jum'ati tanzi'u usulal silki fataj'aluhu fi kidrin summa taj'alu alaihi qabdatan min sa'irin tadhanuha fatakunu usulus silki arqahu wa kunna nansarifu min sholatil jum'ati fanusallimu alaiha fatuqarribu dzalika ta'ama ilaina
fanal'aquhu wa kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'amiha dzalik. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang wanita di zaman sahabat itu setiap hari Jumat selalu memasak asil semacam sawi, kemudian menggiling tepung, membuat roti, dan sawi itu dijadikan kuahnya. Dan ini setiap Jumat, setiap sahabat datang Jumat ini disedekahkan terhadap sahabat yang datang dari sholat Jumat itu, sehingga sahabat itu selalu berharap-harap datangnya hari Jumat dengan kalimat kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'ami hadzalik. Kami para sahabat selalu mengharap datangnya hari Jumat karena makanan yang selalu disediakan oleh orang wanita tersebut. Nah, ini setiap mengkhususkan, ini setiap berulang-ulang. Kalau kita belajar ilmu balaghah, maka di kalimat ini fakanat idza kana yaumul jum'ati tanzi'u usulas silki fataj'aluhu. Di sini tanzi'u kalam khobarnya pakai fi'il mudhari, maka maknanya itu adalah al-istimrar at-tajaddud, selalu demikian dan terus menerus, selalu dan terus menerus. Jadi setiap hari Jumat orang perempuan itu selalu memetik semacam sawi itu, kemudian dimasak dan dijadikan kuah untuk sair, untuk tepung roti itu. Nah, ini selalu maknanya istimrar at-tajaddud bil qara'in. Qara'innya bisa kita lihat di bawah juga ini. Wa kunna natamanna yaumul jum'ah li ta'amiha. Kami selalu menunggu datangnya hari Jumat karena wanita tersebut selalu menyediakan makanan terhadap kita. Lima disebutkan dalam hadis tersebut dari sahabat Anas. Kata Anas, dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang memang Masak khusus untuk para sahabat yang Jumatan. Masak khusus untuk para sahabat yang Jumatan. Di mana wanita ini memasak tanaman-tanaman yang ada di pinggir-pinggir kebun, yang kemudian dimasak sedemikian rupa dan disediakan untuk mereka. Kunna natamanna al-jum'ah, kami dahulu ngarep-ngarepin Jumat karena itu. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah. Nggak ada nas, nggak ada dalil. Iya, sampai Anas bin Malik begitu. Maka kami setelah Jumat, maka kami bersegera pergi ke rumah wanita tersebut dan kami pun makan di situ. Makanya hadis ini mungkin belum sampai kepada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa bagi-bagi makanan khusus Jumat untuk Jumatan itu nggak ada dasarnya. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengatakan demikian. Yang katanya itu nggak ada dasarnya, bahkan bisa jadi bid'ah. Kita katakan mahlan, jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu itu apa? Apalagi itu bid'ah. Seperti sekarang sedekah Jumat. Nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Mahlan, jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu itu apa? Apalagi itu bid'ah. Apalagi untuk mengatakan tidak ada dasarnya. Mungkin ilmunya belum sampai sama antum. Karena selain dari sudut-sudut positif, misalnya ada hal-hal yang kadang negatif, bisa menjatuhkan ke dalam hal-hal yang dilarang. Iya, misalnya seorang membiasakan sebuah ibadah yang tidak dibiasakan oleh Nabi dan para sahabatnya di waktu tertentu, di hari tertentu, atau dia mewajibkan pada orang hal yang tidak wajib padanya, atau dia karena kejar target tertentu akhirnya membuat hal-hal yang tidak layak hubungan antara orang yang di sekitar, dan semisal dengan itu. Karena itu dari jenis kegiatan bersedekah itu bagus ya didukung, hanya saja praktek dari suatu hal itu hendaknya diukur dari segala sudut yang diperhatikan dan dianggap di dalam syariat kita. Dengan memuliakan hari, bagaimana dengan mengkhususkan bersedekah nasi kotak di hari Jumat setelah Jumatan? Apakah ada dalil khusus untuk bersedekah di hari Jumat? Saya belum tahu dalil khusus bersedekah di hari Jumat. Wallahu a'lam, mungkin perlu dipelajari lagi. Dan selama kita belum mengetahui dalilnya, jangan kita khususkan. Oleh karena itu, diselang-selingkan dengan hari-hari yang lain selama kita belum mengetahui dalil khususnya.
Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika beliau menguraikan tentang fadilah hari Jumat, beliau menyebutkan yang ke-25. Jadi ada banyak utama hari Jumat, beliau sebutkan yang ke-25, anna lis-sadaqati fihi maziyatan 'alaiha fi sa'il ayyam. Sedekah di hari Jumat itu memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain. Seperti sekarang sedekah Jumat, nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Anda perhatikan, ada ijtihad ulama, pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, tapi nas dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain, nggak ada nas. Alhamdulillah, جاء في مسند عبد الرزاق بسند صحيح عن كعب رضي الله عنه أنه قال الصدقة يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأيام. وجاء في مسند ابن ابي شيبه بسند صحيح عنه رضي الله عنه ايضا انه قال الصدقه تضاعف يوم الجمعه. طبعا هذا افضل ايام الاسبوع. وابن القيم قال عن شيخ ابن تيميه انه كان خارج صلاه الجمعه ياخذ اي شيء في بيته حتى لو رغيفا فيتصدق به. Nah, dari beberapa pemaparan tadi, baik dari Ustadz Syafiq Rizal Basalama, Ustadz Badrus Salam, dan Syekh Soleh Al-Munajjid yang menyertakan beberapa referensi, maka jelas bahwa Ustadz Yazid Jawas ini ternyata minim ilmu. Masih minim ilmu karena sebenarnya dirinya tidak tahu, karena malu mungkin terhadap jamaahnya, atau memang gimana sudah menjadi tradisi di kalangan Wahabi, jika tidak tahu maka langsung divonis tidak ada dalilnya. Ini terlalu tergesa-gesa. Bagaimana mungkin seorang diri kita itu yang masih belum alim, belum apa-apa, langsung mau berhukum terhadap Al-Quran dan hadis? Sudah diberi jalan oleh ulama-ulama, mereka sudah menyusun hukum secara praktis, tinggal kita mengikutinya saja. Cuman doktrin yang dimasukkan oleh ustadz-ustadz Wahabi terhadap jamaahnya itu adalah kita itu harus mengikuti ulama jika ada dalilnya. Emang lo tahu semuanya terhadap dalil-dalil? Kenyataannya ini Ustadz Yazid Jawas ini dan Ustadz siapa tadi yang satunya itu tidak menemukan dalilnya. Ya karena tidak tahu. Ya sudah, sebenarnya kita pasrahkan, kita percaya terhadap ulama-ulama. Emangnya ulama-ulama dalam merumuskan hukum itu tidak berstandar, tidak berdasarkan terhadap Al-Quran dan hadis? Tidak. Mereka itu mempunyai dasar mendasarkan terhadap Al-Quran dan hadis. Cuman otak kita yang tidak nyampe, ilmu kita yang tidak nyampe. Termasuk Syekh Yazid Jawas ini, ilmunya masih seupil, ilmunya masih sedikit. Ya kenyataannya seperti ini jika berani berfatwa. Baik, demikian, semoga teman-teman Wahabi sadar ya. Inilah kapasitas ustadz-ustadz Anda ini. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.